Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan guru Pamong, saya Yusrafikah Nursah SSPD, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas 11 Maret Angkatan keempat, mata pelajaran fisika kelompok 3. Dalam video praktek pembelajaran siklus 3 ini, materi pembelajaran yang diambil adalah mengenai hukum Kirchhoff. PPL siklus 3 ini saya lakukan di sekolah saya, SMA Swasta Al-Ulum Terpadu Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita kembali berjumpa. Kita hari ini akan belajar fisika, menemukan ilmu yang baru. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu lihat catatan sekretaris semuanya hadir, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada saat ini kita lagi moving class ini namanya. Dari ruangan kelas lantai 3 turun ke lab komputer lantai 2. Walaupun demikian, Ibu tetap mengimbau protokol kesehatan tetap harus diperhatikan, ya. Semua pakai masker, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kita minggu yang lalu kita belajar tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini adalah hukum yang menjadi dasar dan akan kita kembangkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Jadi sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff, Ibu mau tahu dulu kesimpulan pembelajaran tentang hukum Ohm pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau mengemukakan, bolehlah satu orang atau dua nanti. Alia Saskia, silakan. Buat arus listrik berbanding lurus dengan sumber tegangan. Semakin besar sumber tegangan, maka kuat arus listrik akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Thank you. Ada lagi? Silakan Adit. Grafik hubungan antara V dan I adalah linear atau berupa garis lurus yang menunjukkan nilai R itu di suatu rangkaian. Oke, alhamdulillah Ibu lihat masih ingat ya. Jadi hari ini itulah yang akan kita kembangkan. Kita akan tahu apa hubungan antara hukum Ohm yang kita pelajari minggu yang lalu dengan hukum Kirchhoff yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nanti akan kita tahu itu. Sebelumnya Ibu udah instruksikan bahwa kamu harus mempelajari konsep secara mandiri dulu tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Itu dia ya. Ibu sudah kasih juga video pembelajaran. Jadi hari ini Ibu akan meminta konfirmasi dulu. Sudah dipelajari atau belum? Sudah. Jadi untuk memastikan kamu belajar atau tidak, Ibu akan minta dulu 1-2 orang yang mengemukakan apa kira-kira yang dia dapat dari pembelajaran secara mandiri yang dilakukan kemarin. Silakan. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan dua arus dan beda potensial yang biasa disebut tegangan dalam rangkai listrik. Oke, ada lagi? Maudila? Hukum Kirchhoff bunyi sigma E ditambah sigma I sama dengan 0. Perumusan hukum 2 Kirchhoff. Oke. Jadi dari dasar itu kita akan kembangkan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kamu tahu itu bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Sebelum kita masuk ke praktikum nanti, Ibu mau menunjukkan sesuatu dulu. Perhatikan semua layar komputermu, Ibu udah ambil alih di depan. Di depan Ibu sudah tunjukkan sebuah gambar. Kita akan menganalisis gambar ini untuk menindaklanjuti materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira yang ada di gambar ini apa ya? Instalasi listrik ya. Ini ada di dalam rumah ataupun gedung-gedung. Kita anggap adalah ada di rumah kita. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika
gambar ini? Listrik. Listrik. Tegangan. Tegangan ada juga lagi. Hambatan. Oh, ada hambatan juga. Nah, ini fungsi instalasi listrik ini kan untuk mengatur jalannya arus dalam sebuah rumah gitu kan. Nah, sekarang yang akan jadi pertanyaan, mampu nggak kita menjelaskan hubungan instalasi listrik di rumah kita dengan kondisi yang ada dalam rumah? Misal seperti ini. Coba kamu bayangkan, di rumah itu ada banyak lampu nggak? Ya. Menurut kamu, ketika semua lampu dimatikan dan hanya ada hidup satu lampu, apakah lampu yang hidup itu terangnya lebih dari biasanya? Tidak. Atau misalnya rumahmu dibangun sebuah kamar baru, dipasanglah lampu yang baru. Ketika lampu yang baru ini dipasang, apakah nanti berpengaruh sama tingkat produk atau tidaknya lampu yang lain? Tidak. Kamu bisa jawab. Sekarang bisa nggak kamu menjelaskan kenapa? Coba hubungkan dengan rangkaian yang ada di gambar. Kalian silakan. Karena arusnya masuk itu semua ke masing-masing lampu, sedangkan masing-masing lampu itu punya hambatan. Itu rangkaiannya tersusun seri atau paralel? Paralel. Paralel. Ya, jawaban kalian benar ya, karena rumah kita itu tersusun oleh rangkaian yang sebagian besar itu paralel. Coba diingat lagi, rangkaian listrik itu terbagi seri dan paralel. Kalau seri itu berurutan. Nah, bola lampu yang paling jauh dengan sumber tegangan, terangnya nggak akan sama dengan yang paling dekat. Mana yang lebih besar terang? Yang paling dekat dengan sumber. Ketika kita matikan satu, matilah semua. Cocoknya ini dipasang di mana yang kayak gini? Penerangan jalan, ya kan? Sekali hidup, hidup semua. Sekali mati, mati semua. Kalau paralel kita buat di jalan, capek lah kita matikan satu-satu. Nah, di rumah kita pasang secara paralel. Kenapa? Karena sistem paralel ini itu nggak akan berpengaruh ketika komponen satu dihidupkan dengan komponen yang lain. Produknya pun tidak akan ada hubungannya dengan jaraknya ke sumber tegangan. Nah, hubungannya apa sih paralel ini dengan Kirchhoff kan gitu? Ketika ada sebuah rangkaian kompleks yang terdiri dari banyak cabang dan banyak sumber tegangan, hukum Ohm nggak mampu menyelesaikan permasalahan di situ. Jadi, seorang fisikawan Jerman bernama Robert Gustav Kirchhoff menyelesaikan hal ini. Hukum Kirchhoff ini bukan sebuah komponen, dia hanya sebuah rumus untuk mengatur jalannya arus listrik di rumah. Jadi secara kasat mata kita nggak akan bisa lihat penerapannya. Salah satu komponen yang paling bisa kita lihat jelas penerapan dari hukum Kirchhoff adalah hubungan seri paralel ini. Oke, maka yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kita akan mampu menganalisis konsep dan penerapan yang benar pada hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Setelah itu nanti kita akan membuat sebuah praktikum secara virtual. Nanti akan Ibu tuntun bagaimana membuktikan apakah benar arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi Ibu akan bagikan dulu LKPD ya. Nanti kamu bisa jadikan ini sebagai penonton kelompok 1. Silakan sambil ditulis namanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini nggak ada depannya. Dituliskan nama kelompok 5. Kelompok 6. Tuliskan dulu namanya. 1 menit aja. Kita akan praktikum secara virtual dengan menggunakan PET simulation, PET Colorado ya. Buka aplikasi PET dengan menggunakan link. Ini nanti linknya Ibu masukkan di grup WA, kamu buka. Nanti setelah kamu buka muncullah ini. Nah, prosedur yang kedua apa katanya? Setelah muncul, pilih kotak yang bertuliskan lab. Pilih ini. Sudah? Muncullah gambar ini. Nah, kemudian kita buat arahnya konvensional arus dengan nilainya kita klik. Ya, supaya nanti nilai-nilai dari masing-masing hambatan kuat arus dan sumber tegangan nampak. Nah, rancanglah percobaan melalui susunan komponen-komponen pada kabel. Bu, boleh nggak kami rancang nanti yang masuk 2, yang keluar 1? Boleh. Itu terserah
cuman buat contoh dulu rangkaian sederhana. Cukup ya. Untuk melihat nilainya gimana Bu? Ini dia. Klik di sini. Kemudian naik turunkan. Bisa gunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus. Nanti kita masukkan di sini. 1,47 yang masuk, 0,73 yang keluar sama enggak? Kamu jumlahkan ini, kalau sama berarti percobaanmu berhasil. Setelah kamu selesai, di foto rancangannya kamu screenshot. Bisa enggak? Bisa Bu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ke Ibu ya, supaya kita proses. Bisa? Oke. Mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Terserah nggak harus di sini enak. Mau di sini juga boleh. Yang penting 2 baterai 2 lampu. Kreativitas aja. Ini untuk memvalidasi gimana, Pak? Nah, pintar. Jangan lupa mengisi LKPD, nanti ketagihan mencoba-coba LKPD-nya nggak siap. Sama aja. Ini misalnya Beda potensialnya. oh ini lah bodoh mulai dia mulai jadi 28. Ini benar. Ya, itu nih kan. Coba jumlahkan ini sebenarnya Sama di sini. waktunya kita presentase. Silakan kelompok Ilma untuk presentase terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kelompok 4, yaitu Ilma Septi Azizah dan Azhara Gawila. Untuk praktikum pertama yaitu hubungan Kirchhoff. Terdapat tegangan atau beda potensial sebesar 45 volt dengan hambatan lampu sebanyak 3 lampu yang masing-masingnya 10 ohm, dan didapat I masuk yaitu 3 ampere dengan I keluar 1,5 ampere dengan 1,5 ampere yang sama hasilnya dengan I masuk yaitu 3 ampere. Dari praktikum yang diperoleh dibuktikan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Kelompok 2 silakan Dina. Percobaan hukum 2 Kirchhoff. GGL pertama 20,1 volt. Hambatan lampunya 10 ohm. IA-nya sama dengan 0,49 A. Terus Yang kedua 9,5 volt. Hambatan lampunya 50 ohm. IA-nya 0,49 A. Kedua sumber tegangan dan hambatan yang berbeda menghasilkan kuat arus yang sama, atau rangkaian yang dirangkai adalah rangkaian seri. ada yang berbeda? Sama semua. Oke. Tadi mau ngambil satu data dulu untuk hukum 2 Kirchhoff. Kita kan sekaligus akan mengamati persamaan matematis. Kelompok mana yang mau ikut? Kelompok 1. Hukum 2 Kirchhoff. Berapa GGL yang pertama? 41. Lagi? 9. Lagi? Hambatannya 10 ohm. 22 10 ohm. Oke. Apa rumus hukum 2 Kirchhoff? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita mau cari apa di sini? I. Kita lihat yang didapatkan secara praktek oleh kelompok 1 benar tidak secara teori perhitungan ya. Arah kamu ini bertemu dengan kutub negatif atau positif di gambar? Ya, bertemu negatif, negatif. Negatif, berarti negatif ini. Negatif 41, negatif 9 ditambah I kali 10 tambah 10 sama dengan 0. Ini berapa? 20. 2/5. I sama dengan 50. Ini jadi positif ya? Iya. Per 20. 5/2. 2,5. Berapa yang kalian dapat? 2,5. Benar ya? Sama ya? Jadi secara perhitungan dengan secara praktek yang kalian buat hasilnya sama.
Oke, jadi yang penting yang kamu harus ingat dalam hukum 1 Kirchhoff bahwa ada sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, hukum 2 Kirchhoff yang harus dipahami itu tanda plus dan minus untuk GGL. Ketika dia bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, maka dia bertanda positif. Ketika dia bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka E-nya bertanda negatif. Bisa ya? Kuat arus bertanda positif jika arah arus sama dengan arah loop, dan kuat arus bertanda negatif jika arah loop berlawanan dengan arah arus. Saatnya kita membuat kesimpulan. Silakan. Sini saya mau menyampaikan kesimpulan mengenai hukum 1 Kirchhoff. Kesimpulannya adalah dari data yang telah kami coba, ternyata telah terbukti bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Silakan kelompok 6. Jika tegangan listrik semakin besar, maka pergerakannya akan menjadi semakin cepat dan lampu akan menjadi semakin terang. Setelah ini, sebelum kita tutup pembelajaran, jangan lupa nanti ada tugas ya di buku latihan, di buku ajar kita, silakan dikerjakan, akan dikumpul nanti 3 hari dari sekarang, dan jangan lupa belajar tentang materi berikutnya, energi dan daya listrik. Tetap semangat ya. Kita akhiri dengan pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.